Oke, kita sambung lagi di penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban asasi manusia. Jadi, kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Antara hak dan kewajiban asasi manusia sebagai hubungan sebab akibat, serta hak dan kewajiban asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan. Jadi seperti yang Bapak katakan di awal adalah ketika kita ditanya mendahulukan mana antara kewajiban dan hak, yaitu kita jawab mendahulukan kewajiban, karena setelah kita melaksanakan kewajiban otomatis hak kita akan membersamai. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apa yang akan kita bahas yang pertama yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari nilai dasar, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke. Nilai dasar merupakan nilai asli bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa sendiri. Nilai dasar berkaitan dengan 5 sila Pancasila yang bersifat universal, yang terkandung cita-cita, tujuan, nilai-nilai yang baik dan benar. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah dan lain sebagainya. Jadi sila pertama ini adalah menjamin kemerdekaan semua umat untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memperoleh kewajiban dan haknya yang sama. Jadi setiap manusia itu memiliki hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama dilihat di depan hukum, atau memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ada pentingnya persatuan untuk menjaga semangat gotong royong kita, saling tolong menolong, itulah yang paling penting. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan, tanpa paksaan atau intervensi. Jadi sila keempat ini dimaksudkan adalah kita harus, sesama manusia itu harus menghargai satu dengan yang lain. Ketika dalam bermusyawarah kita juga menghargai pendapat orang lain tanpa adanya paksaan atau apapun, tanpa adanya intervensi atau menakut-nakuti. Sila yang kelima yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Jadi sila yang kelima ini mengatur tentang hak milik perseorangan, hak milik sebuah badan hukum. Jadi untuk sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Tapi beda lagi ketika kita sepeda, mobil, rumah itu bisa dimiliki oleh perseorangan atau hak milik pribadi. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya adalah sebuah undang-undang yang nanti akan mengatur tentang praktek penyelenggaraan negara. Salah satunya apa? Yang pertama, penjabaran dari nilai dasar, yaitu satu, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27, 28, 28A sampai 28C dan 29 sampai 34. TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat adalah ketentuan dalam Perpu atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari nilai praksis, yaitu nilai yang ada atau nilai yang konkret nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nilai sila yang pertama yaitu saling menghormati dan bekerja sama antar beragama, saling bertoleransi antar umat beragama, saling menghargai orang lain ketika beribadat atau beribadah. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu tidak boleh semena-mena kepada orang lain, harus menghargai orang lain, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menghardik, tidak boleh saling menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, cinta tanah air. Nah,
Contohnya apa Pak? Contohnya adalah ketika di awal pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita dengan orang lain itu tidak boleh saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa apabila seseorang tidak menginginkannya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suka membantu orang lain, saling menolong, suka membantu teman yang dalam kesulitan atau baru kena masalah atau baru dalam masalah. Kasus pelanggaran hak asasi manusia apa sih? Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 yaitu perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja yang bisa dihukum atau menyalahi aturan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat faktor internalnya apa. Yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi tujuan dari adanya kewajiban adalah agar meminimalisir yang namanya sifat egoisme, mementingkan diri sendiri atau sifat individualisme. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran tentang HAM. Jadi banyaknya masyarakat yang masih melanggar hukum. Contoh kecilnya adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas atau melanggar marka lurus itu biasanya. Yang ketiga itu tidak adanya sikap toleran. Jadi antar sesama manusia, antar sesama individu, antar sesama kelompok itu tidak adanya saling toleransi, saling menghargai. Itulah yang menyebabkan faktor internal dari penyebab pelanggaran HAM. Faktor eksternal yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah penyalahgunaan yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi contohnya adalah penegak hukum bisa dibeli, hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dan masih banyak lagi yang mungkin bahkan kalian ketahui atau bahkan kalian alami ketika kalian pernah melanggar hukum kemudian kalian menyogok agar kita terbebas dari hukum. Itu salah satu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Contohnya adalah mengunggah sesuatu yang tidak senonoh di sosial media atau melanggar undang-undang IT atau melanggar privasi orang lain. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Jadi di masyarakat Indonesia itu masih terlihat antara perbedaan yang sangat signifikan antara yang miskin dengan yang kaya, yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Masih terlihat masyarakat yang miskin hidup di jalanan, masih ada masyarakat yang meminta-minta, masih ada masyarakat yang merasa kekurangan dalam kesehariannya. Oke ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bisa kita sambung minggu depannya lagi. Terima kasih dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.